Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar nih? Nah, pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3, kelas 2A, Kewirausahaan Angkatan 2019, pada matkul Ekonomi Bisnis Digital, akan membahas tentang perkembangan ekonomi digital di dunia dan di Indonesia, beserta peluang dan tantangannya. Check this out! Eits, tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita kenalan dulu nih. Member kita yang pertama ada Rosian Wijaya dengan NIM 1902994. Yang kedua ada Happy Ristanti dengan NIM 1902596. Yang ketiga ada Evi Puspita Anggraini dengan NIM 1900564. Yang keempat ada Via Adara dengan NIM 1903483. Yang terakhir ada Aris Firmansyah dengan NIM 1905779. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Ristanti. Nah, kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi digital dunia dan di Indonesia. Begitu juga peluang dan tantangannya. Nah, sebelum kita membahas mengenai perkembangan ekonomi digital dunia dan di Indonesia secara lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu ekonomi digital. Nah, ekonomi digital menurut Gartner adalah konvergensi komunikasi, komputasi, dan informasi. Lalu menurut Marcus, Weinelt, dan Gottrob, ekonomi digital ini merupakan fenomena yang baru-baru ini muncul dan semakin penting mengingat perkiraan pertumbuhannya yang semakin meningkat di seluruh dunia. Perkembangan ekonomi digital di dunia sangat berkembang pesat dikarenakan era industri 4.0 mengantarkan para masyarakat menjadi lebih dominan memanfaatkan kecanggihan teknologi, khususnya pada bidang ekonomi, dari marketplace, sharing economy, smart appliances, hingga e-education mewarnai wajah ekonomi dunia saat ini. Kita ketahui juga bahwa ekonomi digital ini sangat berkaitan dengan inovasi yang didukung oleh teknologi yang canggih. Dan teknologi ini sangat berkaitan dengan internet. Jika kita lihat pada data yang diambil dari statista.com, data tersebut menyatakan bahwa pada Oktober 2020, hampir 4,66 miliar orang aktif menggunakan internet. 4,28 miliar pengguna internet khusus seluler. 4,14 miliar pengguna aktif media sosial dan 4,08 miliar pengguna aktif media sosial seluler. Nah, jika dilihat dari data tersebut, pengguna media sosial di dunia mencapai 4 miliar lebih. Dikarenakan media sosial semata-mata bukan hanya tempat untuk membagikan cerita dan berita saja. Akan tetapi, media sosial juga menjadi tempat terjadinya kegiatan ekonomi, seperti jual beli misalnya. Dikutip dari jurnal yang berjudul Dampak Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap Perilaku Pengguna Media Sosial dalam Melakukan Transaksi Ekonomi, menyatakan bahwa perkembangan teknologi dapat membawa pengaruh yang signifikan dalam bertransaksi ekonomi dan bisnis. Perkembangan teknologi melalui media sosial dapat membuat peluang usaha bisnis yang menjanjikan dalam sistem berbisnis baru di masa kini, yang tentu hal ini memberikan nafas baru dalam meningkatkan perekonomian penjual dan perekonomian suatu negara. Dengan adanya media online, hal ini dapat memberikan kemudahan seseorang, siapa saja, dapat melakukan berbagai aktivitas ekonomi melalui media situs jejaring sosial. Akibat adanya pandemi, peningkatan e-commerce meningkat sangat pesat, dikarenakan adanya kebijakan lockdown atau di Indonesia seperti PSBB
menyebabkan mobilitas masyarakat menjadi berkurang. Oleh karena itu, agar masyarakat bisa bertahan, maka e-commerce ini menjadi solusi masyarakat melakukan transaksi jual beli. Nah, menurut Google, Temasek and Bain e-economy C 2020, e-commerce ini di beberapa negara Asia Tenggara ini sangat berkembang pesat dibandingkan tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 telah memperkuat semua aspek dari langkah-langkah transformasi digital. Penggunaan internet di dunia semakin meningkat. Jika dilihat dari data yang diambil dari Digital Economy Report, evolusi lalu lintas internet global gigabyte per detik di tahun 2022 akan mencapai 150.700 gigabyte per detik. Hal ini sangat meningkat pesat, bahkan lebih dari 3 kali lipat dari tahun 2017. Hal ini dipicu oleh masyarakat yang melakukan kegiatan serba online dan ekonomi digital dunia yang berkaitan erat dengan internet yang memang menciptakan banyak peluang ekonomi baru. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM di Indonesia sendiri, sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang banyak memanfaatkan teknologi digital dalam inovasi produknya. Melalui platform e-commerce, banyak produk-produk hasil budaya dan kreativitas masyarakat lokal Indonesia yang diperjualbelikan. Tidak hanya itu, teknologi digital pun dimanfaatkan untuk membangun digital platform yang dapat dipakai untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Aplikasi-aplikasi seperti Traveloka, Pergi-Pergi, dan Tiket.com merupakan salah satu contoh dari bentuk inovasi dan perkembangan sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif di era ekonomi digital saat ini. Sedangkan bentuk inovasi bisnis yang ada pada sektor pertanian, kedepannya juga diperkirakan akan mengalami perubahan atau perkembangan akibat adopsi teknologi robotik dan Internet of Things (IoT) yang dapat membawa sektor pertanian ke arah pertanian 4.0. Jika pelaksana pertanian 4.0 sudah sepenuhnya terlaksana, maka hal tersebut tidak hanya akan memberikan pengaruh pada produsen tetapi juga pada konsumen. Konsumen akan menjadi lebih dekat kepada petani dengan menggunakan teknologi digital. Proses transaksi produk pertanian dapat menjadi lebih cepat dan efektif. Selain pada proses transaksi, pertanian 4.0 pun membuka peluang untuk teknologi 4.0 agar dapat dimanfaatkan untuk menguatkan produktivitas dan meningkatkan nilai usaha pertanian dalam arti luas, pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Salah satu sektor potensial yang dapat berkembang di era ekonomi digital adalah sektor agrologistik. Sektor agrologistik di era ekonomi digital menjadi hal yang sangat penting karena optimalisasi sektor agrologistik menggunakan teknologi digital dapat memotong rantai pasok serta nilai dalam sektor pertanian. Teknologi yang diperkirakan akan digunakan untuk mengembangkan sektor agrologistik adalah seperti automobile atau drone, GPS tracking, dan unmanned teknologi. Pemanfaatan teknologi 4.0 di sektor agrologistik dirasa dapat menjaga kualitas produk pertanian dan juga menambah nilai dari produk tersebut, sehingga produk pertanian akan siap untuk masuk dalam survei yang diadakan oleh World Economic Forum Future of Jobs Survey 2018. Diketahui terdapat 4 tren teknologi yang akan mendominasi industri pada tahun 2018 sampai 2022, yaitu high speed mobile internet, artificial intelligence, big data analytics, dan cloud teknologi. Keempat teknologi tersebut diyakini akan banyak mempengaruhi perkembangan bisnis perusahaan. Berdasarkan survei tersebut, hingga tahun 2002 diperkirakan akan terdapat 92%
perusahaan global yang akan mengadopsi penggunaan Big Data Analytics sebagai salah satu teknologi utama. Proporsi cukup besar akan terjadi untuk penggunaan teknologi lainnya seiring dengan revolusi industri 4.0 seperti Internet of Things, Machine Learning, and Cloud Computing. Hampir 50% perusahaan mengharapkan bahwa otomatis akan dapat meningkatkan efisiensi mereka pada 2022. Dan 38% dari bisnis yang disurvei berharap penggunaan automation dapat memperluas tenaga kerja mereka ke peran yang lebih kreatif dan strategis. Beberapa bidang pekerjaan yang kebutuhannya akan meningkat sehubungan dengan revolusi industri 4.0 antara lain software and application developer atau analitik, data analytic and scientist, dan robotics specialist and engineers. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sektor keuangan. Nah, sektor keuangan merupakan salah satu sektor industri yang mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Industri perbankan menjadi salah satu industri yang mengandalkan teknologi untuk pelayanan kepada para nasabahnya. Sebut saja seperti layanan SMS banking, m-banking, dan internet banking yang sudah beberapa tahun ke belakang ini menjadi salah satu produk layanan yang diberikan oleh industri perbankan. Masyarakat pun sudah mulai terbiasa dengan penggunaan layanan jasa keuangan berbasis teknologi digital. Seiring dengan perkembangan startup di Indonesia, banyak pelaku startup yang mengembangkan aplikasi layanan keuangan berbasis teknologi. Perkembangan industri financial teknologi atau biasa disebut dengan fintech menjadi semakin berkembang dan tidak hanya pada layanan perbankan saja. Secara umum, industri fintech di Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu ada yang pertama mengenai sistem pembayaran. Berkembang sebagai alat pembayaran non-tunai yang dapat digunakan untuk transaksi dengan merchant, seperti contohnya OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan sebagainya. Yang kedua ada tentang pendanaan atau pembiayaan, biasa disebut dengan lending. Untuk pelaku fintech di bidang lending di Indonesia dikelompokkan ke dalam beberapa hal atau ke dalam beberapa bagian. Nah, ada yang disebut dengan peer-to-peer lending atau biasa disebut dengan P2P lending. Platform yang menghubungkan peminjam atau debitur dan orang yang meminjam dana kreditur. Contohnya ada Modalku, Investri, Amarta, Coinworks, dan masih banyak lagi. Nah, ada juga yang disebut dengan balance sheet lending, platform yang memberikan pinjaman langsung dari dana mereka sendiri. Contohnya ada Uang Teman, Julo, Tunai Kita, Dokter Rupiah, dan sebagainya. Ada juga penyedia pinjaman online atau online kredit, platform yang menyediakan fasilitas kredit untuk transaksi yang dilakukan secara online. Contoh ada Akulaku, Kredivo, Cicil. Nah, yang terakhir ada penyedia pinjaman online mekanisme gadai, platform yang memberikan pinjaman dana dengan mekanisme gadai. Contohnya ada Pinjam. Yang ketiga ada fintech lainnya, penyelenggaraan platform fintech di luar sistem pembayaran dan pendanaan. Pada kelompok fintech lainnya ini, penyelenggara fintech yang dapat dikatakan cukup berkembang adalah penyelenggaraan fintech di bidang crowdfunding dan digital banking. Contohnya ada kitabisa.com, Genius, Digibank, dan sebagainya. Proses bisnis dalam sektor keuangan di era ekonomi digital menjadi lebih cepat dan mudah untuk digunakan. Tidak terlalu ketat dengan peraturan, namun
tetap sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan oleh para regulator terkait. Perkembangan yang terjadi pada industri fintech di Indonesia tidak hanya memberikan dampak pada industri di sektor keuangan, melainkan menjadi solusi struktural untuk pertumbuhan industri perdagangan berbasis elektronik, mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru di Indonesia. Menurut Kominfo, ekonomi digital lahir dan berkembang seiring penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang juga semakin mengglobal di dunia. Menurut Dale, pada tahun 2016, sejarah ekonomi dunia telah melalui 4 era dalam hidup manusia, yaitu ada era masyarakat pertanian, era mesin pasca revolusi industri, era perburuan minyak, dan era kapitalisme korporasi multinasional. Peluang ekonomi digital di era sekarang sangatlah tinggi dikarenakan teknologi yang berkembang pesat, lalu para inovator menciptakan suatu inovasi yang mendukung berkembangnya ekonomi digital. Masyarakat yang mendukung terciptanya transformasi digital seperti pada marketplace, sharing economy, smart appliances, hingga education menjadi berkembang teknologi digital yang semakin meluas. Untuk di Indonesia sendiri, menurut Kominfo, peluang Indonesia atas berkembangnya ekonomi digital antara lain yang pertama ada tingginya minat investor asing untuk masuk ke dalam pasar digital Indonesia. Yang kedua, inovasi teknologi yang menunjang ekonomi digital masuk ke Indonesia secara masif. Dan yang ketiga yaitu potensi pengelolaan remiten buruh migran Indonesia masih sangat besar. Infrastruktur yang disediakan oleh Indonesia pun merupakan faktor pendukung berkembangnya peluang ekonomi digital di Indonesia, seperti ada pelaparing, fast broadband, base transfer station atau BTS, dan lain sebagainya. Selain itu, industri kreatif juga berperan besar pada ekonomi digital. Akan tetapi, tantangan industri kreatif, khususnya pada ekonomi digital, masih dirasa harus ditinjau kembali, seperti yang pertama, pengembangan industri kreatif belum optimal, terutama disebabkan kurangnya daya tarik industri, adanya posisi dominan usaha kreatif, model bisnis industri kreatif yang belum matang, serta risiko usaha yang harus dihadapi. Kedua, pengembangan konten, kreasi, dan teknologi kreatif yang belum optimal, terutama disebabkan infrastruktur internet belum memadai, infrastruktur gedung pertunjukan belum memenuhi standar, mahalnya mesin produksi, mahalnya piranti lunak, penghasil produksi dan jasa kreatif, kurangnya riset konten, dan kurangnya aktivitas pengarsipan konten. Ketiga, kurangnya perluasan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif di dalam dan luar negeri, terutama disebabkan oleh kurangnya apresiasi terhadap kreativitas lokal, kurangnya konektivitas jalur distribusi nasional, terkonsentrasinya pasar luar negeri, tingginya biaya promosi, belum diterapkannya sistem pembayaran online, dan rendahnya monitoring terhadap royalti lisensi hak. 4. Lemahnya institusi industri kreatif, terutama disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang mengatur tata kelola masing-masing subsektor industri kreatif. Iklim usaha belum cukup kondusif, apresiasi yang rendah dan pembajakan yang tinggi, dan transaksi elektronik belum diregulasi dengan baik. Yang kelima, minimnya akses pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif, terutama disebabkan belum sesuainya skema pembiayaan dengan karakteristik industri kreatif yang umumnya belum bankable, high return, cash flow fluktuatif, serta aset yang bersifat intangible. Dan yang keenam, pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, antara lain masalah kelangkaan bahan baku, kurangnya riset bahan baku, kesenjangan antara pendidikan dan industri, serta standarisasi dan sertifikasi yang belum baik. Dalam tantangan tersebut, pemerintah berupaya memajukan sektor ekonomi digital dengan terus membangun infrastruktur digital. Seperti contohnya pada 29 Januari 2021 kemarin,
pemerintah melakukan penandatanganan kontrak payung penyediaan infrastruktur BTS 4G 2021 dalam rangka memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Maka Kominfo bekerja sama dengan stakeholders dan melibatkan belasan ribu peserta di Indonesia. Kementerian Kominfo melakukan pelatihan UMKM digital, pelatihan bahasa Inggris dengan platform digital bagi pelaku pariwisata, pelatihan virtual tour bagi pemandu wisata, pelatihan belajar online bagi siswa, pelatihan literasi digital dan implementasi integrated content management system, serta pelatihan kompetisi TIK untuk kalangan disabilitas serta pembuatan e-kabinet dan e-penerjemah untuk pendukung kinerja sekretariat kabinet. Nah, dari penjelasan sebelumnya bahwa ekonomi digital sangatlah berkembang pesat pada era industri 4.0 sekarang ini. Adapun tantangan di era industri 4.0 yang berkaitan dengan ekonomi digital. Yang pertama, masalah keamanan teknologi informasi. Yang kedua, keandalan dan stabilitas mesin produksi. Yang ketiga, kurangnya keterampilan yang memadai. Yang keempat, keengganan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan. Yang kelima, hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi. Menurut Irianto, tantangan industri 4.0 yaitu pertama, kesiapan industri, yang kedua, tenaga kerja terpercaya, yang ketiga, kemudahan pengaturan sosial budaya, yang keempat, diversifikasi dan penciptaan lapangan kerja dan peluang industri 4.0 yaitu inovasi ekosistem, basis industri yang kompetitif, investasi pada teknologi, dan integrasi usaha kecil menengah dan kewirausahaan. Indonesia juga diprediksi akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040, yaitu penduduk dengan usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk non-produktif. Jumlah penduduk usia produktif itu diperkirakan mencapai 64% dari total penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 297 juta jiwa. Oleh sebab itu, banyaknya penduduk dengan usia produktif harus diikuti oleh peningkatan kualitas, baik dari sisi pendidikan, keterampilan, dan kemampuan bersaing di pasar tenaga kerja. Industri 4.0 sebagai fase revolusi teknologi mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi diri pengalaman hidup sebelumnya. Manusia bahkan akan hidup dalam ketidakpastian global. Oleh karena itu, manusia harus memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan yang berubah sangat cepat. Tiap negara, termasuk Indonesia, harus merespon perubahan tersebut secara terintegrasi dan komprehensif. Respon tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan politik global, mulai dari sektor publik, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil, sehingga tantangan industri 4.0 ini dapat dikelola menjadi peluang. Oke teman-teman, mungkin sampai sini presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye guys. Stay safe, healthy. I got time.